Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Safira dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 4121040. Di video saya kali ini, saya akan membacakan resumen dari video luaran Sospem 2021-2022. Yang pertama, SEMA dan tema FEBI IAIN Pekalongan. Pengertian SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan lembaga normatif tertinggi di organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas. Di IAIN Pekalongan terdapat struktural pemerintahan mahasiswa yang disebut dengan PM IAIN Pekalongan. Adapun fungsi SEMA antara lain fungsi legislatif, fungsi pengawasan, fungsi advokat atau aspirasi mahasiswa. Selain SEMA ada juga DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa, memiliki tugas yaitu sebagai eksekutif yang melaksanakan undang-undang yang dibuat SEMA. Prodi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun 2005 atau 2006 yang pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Adapun visi dan misi Prodi Ekonomi Syariah. Visinya yaitu menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah yang berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Dan adapun misi ekonomi syariah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap Indonesia, kemandirian dan kepeloporan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Selain visi dan misi, Prodi Ekonomi Syariah juga memiliki tujuan. Yang pertama, menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu ekonomi syariah, berwawasan keindonesiaan melalui pengajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ekonomi syariah. Yang keempat, terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Profil lulusan ekonomi syariah. Yang pertama, praktisi ekonomi syariah. Yang kedua, entrepreneur ekonomi syariah. Yang ketiga, analis ekonomi syariah. Dan yang keempat, peneliti muda. Strategi belajar di perguruan tinggi. Kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Cara mensiasati perkuliahan. Yang pertama, memahami cara belajar. Adapun macam-macam cara belajar antara lain seperti belajar visual, yaitu dengan menggunakan gambar, peta, grafik, ataupun dengan visualisasikan materi dalam benak, pahami materi lewat bacaan dan gambar, beri warna dan gambar pada catatan. Yang kedua ada strategi belajar auditori, yaitu dengan dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas, terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, gunakan nada lagu untuk mengingat. Selain belajar visual dan belajar auditori, ada juga belajar kinestetik, yaitu libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal, menulis poin-poin setelah belajar. Yang keempat ada belajar berkelompok, memilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, rutin belajar bersama, dan tanya jalan pengerjaan bukan hanya sekedar jawaban. Yang kelima ada
Belajar mandiri. Perbanyak literatur dalam latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, dilanjutkan berdiskusi dengan orang lain. Selanjutnya, dengan kiat membaca efektif. Adapun metode membaca, antara lain 1. Survei, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat recite, dan yang kelima review. Selanjutnya ada menyimak dan membuat catatan kuliah. Adapun strategi menyimak aktif, antara lain jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, dan menghilangkan kebiasaan tidak baik. Ingatlah yang pantas diingat. Adapun teknik mengingat, yaitu dengan cara grouping, gunakan irama, visualisasi, gunakan singkatan, ataupun gunakan kata kunci. Kemudian ada juga strategi menghadapi ujian. Yang pertama, persiapan sebelum ujian. Sedia cukup waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, belajar kelompok, siapkan hal-hal lain. Yang kedua, menjalani ujian, yaitu dengan perkirakan kemacetan, kerjakan yang mudah dulu, redakan tegang, dan jawab sesuai pertanyaan menebak dan mengarang cerdas. Garis bawahi inti jawaban. Yang ketiga ada setelah ujian. Periksa penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian, dan nilai di perbatasan biasanya terbantu tugas, absen, dan keaktifan. Selain itu, adapun teknik menulis. Langkah-langkah menulis antara lain 1. Memahami materi yang meliputi pahami deskripsi tugas, cek siapa calon pembaca, perkaya referensi. Yang kedua ada menulis draft awal. Yang pertama brainstorming, jangan dulu mengkritik diri, biarkan mengalir, jangan takut mengubah outline, gunakan gaya sendiri, dan yang terakhir, lupakan draft untuk sementara. Selanjutnya yang ketiga yaitu merevisi draft. Seni presentasi. Yang pertama ada kuasai materi. Yang kedua public speaking yang meliputi pembukaan yang menarik, kontak mata, tidak sekadar membacakan, memahami materi, atur suara dan intonasi, dan hindari gerakan yang tidak perlu. Yang ketiga ada penyajian materi, yaitu gunakan ilustrasi dan animasi, tampilan inti saja, dan buat semudah mungkin untuk dimengerti. Etika mahasiswa. Etika pergaulan melalui busana dan komunikasi. Pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Selain itu, etika berarti juga adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Sedangkan susila lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Akhlak berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Adapun macam-macam etika, yang pertama etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Selanjutnya ada etika berbusana, adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Kemudian ada etika pergaulan di lingkungan kampus, seperti 1. Berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Yang ketiga, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar. Yang keempat, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, ataupun kakak tingkat. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai kepada sesama mahasiswa. Yang keenam, berperilaku dan bertutur yang sopan. Yang ketujuh, tidak
berperilaku asusila atau tidak bermoral. Yang kedelapan adalah bersedia menerima sanksi yang diterapkan atas pelanggaran sebagai bagian bentuk kedisiplinan. Selain etika pergaulan di lingkungan kampus, ada juga etika pergaulan di lingkungan luar kampus, yaitu menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada. Berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Yang pertama, mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau dosen akademik yang harus menjaga citra akademik. Yang kedua, membiasakan selalu memberi salam lebih dahulu kepada dosen bila bertemu, lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. Yang ketiga, jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah dan uluran tangan yang tegas. Yang keempat, jika tidak berkenan berjabat tangan karena bukan muhrim, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. Dan yang kelima, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Etika pergaulan sesama mahasiswa. Yang pertama, membiasakan menyapa teman bila bertemu. Yang kedua, tidak mengolok-olok teman melebihi batas meskipun hanya bergurau. Yang ketiga, menjaga citra sebagai insan terpelajar. Yang keempat, tidak menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang tidak disukai. Yang kelima, menghindari ucapan yang merendahkan teman. Yang keenam, menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga kampus. Selanjutnya, tidak berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, lalu menjaga perasaan teman, meminta maaf terlebih dahulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan sesama teman ataupun orang lain, membiasakan menolong teman yang membutuhkan, memahami makna solidaritas, membiasakan saling mengingatkan antar teman, membiasakan bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, menyampaikan selalu pesan tanpa ditambah, dikurangi apalagi memanipulasi pesan dari orang lain kepada teman yang berhak, karena itu amanah. Dan yang terakhir, menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyampaikan sesuatu yang benar adalah benar, serta tidak menutup-nutupi karena ada kepentingan pribadi. Kiat menulis karya ilmiah. Sesungguhnya menulis itu menyajikan sebuah informasi atau kebenaran. Adapun sumber dan cara memperoleh kebenaran, yang pertama, animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafi, agama dan kitab suci, trial dan error, tokoh berorientasi seperti kiai, dukun, dan lain-lain, dan penelitian. Penelitian merupakan proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademik, penelitian, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Adapun bentuk-bentuk karya tulis antara lain makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya ada menemukan ide menulis, yaitu dengan cara mengamati, membaca, dan diskusi. Keterampilan menulis, yaitu dengan rajin berlatih, dan berlatih, menggunakan reference management, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, dan yang terakhir, menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Adapun 3 teknik menulis, yang pertama quotes, yang kedua paragraphs, yang ketiga summaries. Minat dan bakat.
minat dan bakat yang saya ikuti dalam organisasi adalah UKM Sport. UKM Sport adalah salah satu organisasi intrakampus yang ada di IAIN Pekalongan. UKM Sport ini berdiri pada tanggal 9 September 1998. Organisasi ini secara khusus menaungi para atlet yang ada di ruang lingkup IAIN Pekalongan. Adapun beberapa cabang olahraga di UKM Sport ini antara lain 1. Cabang olahraga futsal dan sepak bola. 2. Cabang olahraga bola voli. Yang ketiga, cabang olahraga bulu tangkis. Yang keempat, cabang olahraga tenis meja. Yang kelima, cabang olahraga parkour. Dan yang keenam, cabang olahraga catur. Yang ketujuh, cabang olahraga basket. Yang kedelapan, cabang olahraga pencak silat. Yang kesembilan, cabang olahraga karate. Dan yang kesepuluh, cabang olahraga taekwondo. UKM Sport ini juga memiliki tujuan yang pertama, membentuk anggota agar menjadi atlet yang berkualitas dan mempunyai skill manajemen yang baik. Yang kedua, mewadahi minat dan bakat anggota dalam berolahraga sesuai dengan divisi yang ada di UKM Sport. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.